salah seorang anggota Kompolnas cuma jadi PR saja atas keterangan Polres Jakarta Selatan, ternyata itu salah. Ini kan luar biasa. Iya. Nah, luar biasa inilah dalam catatan sebenarnya Kompolnas ini perlu nggak? Oh, terserah Bapak kan yang buat Kompolnas ada itu. Iya, yang saya Kan tanya. DPR yang buat. Iya. Kalau Kalau mau menurut dibubarkan, saya, kalau bubarkan kapasitasnya cuma jadi juru bicara Iya. seperti itu, ya tidak perlu ada Kompolnas. Ya silakan Pak. Nanti disimpulkan aja habis rapat itu. Oh ya, Kompolnas nanti kita bubar. simpulkan. Terserah aja. Ya makanya kita panggil Bapak dalam rangka apakah Kompolnas diperlukan untuk melakukan pengawasan eksternal kepolisian. Ternyata kenyataannya ya cuma juru bicara, ya tidak punya tangan untuk melakukan penyidikan, atau ada pengalaman yang perlu Pak Mahfud ceritakan. Sementara ini ada enggak masukan, catatan itu direspon positif oleh kepolisian? Bingung ya, kenapa mereka itu memperlakukan Bapak Mahfud MD itu terkesan menyerang, menyudutkan, dan mempermasalahkan Pak Mahfud MD? Hah? Bukankah kemarin itu rapat dengar pendapat, bukan rapat penyerangan? Ya kan? Ya nggak? Ini Nyai nggak suka nih sama anggota DPR ini, terutama sama si Desmond nih. Demen banget kemanggil orang, tuh dia marah-marah, ngusir-ngusir tuh, menyudutkan orang. Baru jadi anggota DPR RI gitu aja sombong kau Desmond. Dengar kau Desmond ya, kau tahun 2024 tuh nanti kau butuh suara rakyat. Kalian tuh pada ngemis tuh sama rakyat tuh suara-suara. Jangan dipilih lagi nih anggota DPR RI sekarang nih. Kalau dia datang mau ngasih duit jangan terima. Nggak ada mereka tuh bela-bela rakyat, bohong aja itu. Buktinya menyudutkan Bapak Mahfud MD. Udah tahu Bapak Mahfud MD itu kan bela Joshua, bela orang kecil, bela kebenaran. Disudutkan sama para anggota DPR RI Komisi 3. Maksudnya apa kalian ini? Hah? Kayak ada titipan, ada pesanan kepada kalian. Berapa sih bayaran kalian? Segitunya banget kalian menyerang Pak Mahfud MD. Nggak ada kualitasnya kalian. Pertanyaan satu yang nggak berkualitas itu dari Desmond itu sendiri ya. Pertanyaannya, apa perlu Bapak Mahfud MD? Apa perlu tuh Kompolnas? Hah? Hei Desmond, kau lupa ya? Bukankah Kompolnas itu yang membentuk adalah DPR RI? Dan bukankah DPR RI Komisi 3 yang menjadi pengawas kerjanya Kompolnas, TNI, polisi? Kenapa kau tanya sama Pak Mahfud MD? Di mana kecerdasan kau? Ya, lalu lagi pertanyaan siapa tuh satu lagi itu anggota DPR RI yang nggak ngetop, beda sama Nyai, nggak sengetopnya itu manusia siapa sih namanya yang bertanya, tolong jelaskan Bapak Mahfud MD apa maksud Bapak tentang perkataan Bapak yang sangat menjijikan lah, sensitif lah khusus orang dewasa. Ya pikirkan pakai otak kamu. Kenapa Bapak Mahfud MD hanya memberikan kiasan? Berarti ada tanda kutip yang sangat menjijikan yang hanya boleh didengar oleh orang-orang tertentu. Orang dewasa tuh orang-orang tertentu, ya. Masa Nyai harus kasih tahu nih biar cerdas kalian. Duduk di DPR RI tapi nggak ada cerdas-cerdasnya sih, gimana sih? Ini kesannya tuh menyerang Pak Mahfud tuh bikin kesalnya itu, ya. Lalu ada lagi apa? Pertanyaan dari mereka yang pada lucu-lucu semua. Mereka tuh merasa tersinggung, mereka tuh dituduh dapat amplop coklat. Selama ini emang DPR RI baik-baik ya, suci semua ya, nggak pernah korupsi, nggak pernah main proyek. Oh, kaget Nyai. Masa sih DPR RI nggak doyan amplop coklat? Nyai aja doyan amplop coklat. Cukup kaget ya tiba-tiba DPR RI nggak doyan sama amplop coklat. Oke lah, kalian tuh semua berhati malaikat di depan masyarakat, tapi aslinya Nyai juga nggak tahu ya kan. Kita kan kenyataannya selama ini kan, ya berapa orang anggota DPR RI dari dulu tuh ketahuan korupsi kan. Itu aja lah, nggak usah munafik. Kita tersakiti, sakit hati, kita dituduh terima amplop coklat. Kalau enggak ya sudah diam, ya kan. Ini kadang orang tuh ya, kadang kalau ada uang baru abang disayang, kalau nggak ada abang diserang-serang. Ya kayak Bapak Mahfud MD lah, mungkin nggak ngasih duit, nggak ngasih amplop coklat, jadi diserang mulu sama anggota-anggota DPR RI ini ya kan. Keselnya jadinya. Lalu hari ini juga kita melihat rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh Komisi 3 kembali, gitu ya. Itu memanggil Kapolri. Beda sikap, beda lagi perlakuannya. Lebih ramah, lebih baik, lebih muji-muji, ya, beda muji-muji. Padahal kemarin itu nggak salah tuh ada anggota DPR RI siapa? Benny Kaharman, ya dari Demokrat itu kan kalau nggak salah, dia kan sempat bilang, kenapa sih Ferdi
Ferdy Sambo itu harus dipecat? Pertanyaan aku, kau dapat pesanan dari Ferdy Sambo makanya kau tanya itu? Hah? Dengar tuh Benny Karman, ya? Tuh dia tanya, kenapa sih harusnya nggak usah dipecat? Kalau gitu Kapolri aja yang dipecat. Kita nggak percaya sama polisi, lebih-lebih rakyat nggak percaya sama anggota DPR RI, nggak ada kinerjanya, ya? Nggak percaya sama polisi lebih parah lagi, kita nggak percaya sama anggota DPR RI. Gitu loh, cubit diri sendiri dulu baru kau ngomong, Benny Karman. Jangan hanya kau asal ngebacot aja, nanti ku buka lagi nanti data-data kau, selesai kau, ya kan? Nah lalu hari ini rapat dengar pendapat Komisi 3 bertemu dengan Bapak Kapolri. Sikapnya manis sekali, baik. Kok pada muji-muji loh. Ya Bapak Kapolri kinerjanya bagus. Kita tidak ingin institusi kepolisian ini diganggu, tercacat, segala macam, bla bla bla. Dan kemana suara Benny Kahraman yang kemarin minta Kapolri dicopot? Kemana dia? Kok nggak ngomong? Tuh ada Kapolri, ngomong dong. Bilang depan Kapolri, udah Pak, Bapak nggak mampu kerja, udah mundur aja. Jangan berani ngomong di belakang, kau katanya anggota DPR RI, ya kan? Berani cuma ngomong di belakang, gitu loh. Ya biarkan, kasih kesempatan dulu Bapak Kapolri menyelesaikan kasus ini, ya. Membuka semua mafia-mafia Kaisar Sambo itu. Jangan kau halang-halangi, tapi ini cukup kaget gitu. Tiba-tiba sangat manis anggota DPR RI Komisi 3 kepada Bapak Kapolri. Ada apa ya? Apakah ada yang cair? Apakah yang cair itu? Kenapa beda sikap? Ya kan memang kan sepertinya tadi bilang, ada uang, abang ditendang. Ada uang, abang disayang. Nggak ada uang, abang diserang. Apakah ada uang? Ya kita lihat aja lah, soalnya beda sih sikapnya ya. Manis banget, baik banget gitu loh. Tuh ada juga tuh nggak tahu dari partai mana tuh yang ngomongnya belepotan itu. Kita tuh udah pengen bawa kepolisian itu pecah belah, ya. Maksudnya apa? Gitu loh. Gak bisa ngomong belepotan, kok bisa jadi anggota DPR RI sih? Itu yang disuruh ngomong dengan pendapat dengan Kapolri. Nggak ada lagi yang lebih berkualitas daripada bapak yang memecah belah itu loh, ya. Jadi aneh aja. Ini luar biasa ya, luar biasa perlakuan yang sangat berbeda antara perlakuan mereka kepada Bapak Mahfud MD dan Kapolri, ya. Itu beda banget. Itu sangat beda sekali. Lalu Nyai juga sempat dengar ya, pas ada dibacakan kesimpulan, di kesimpulan kedua itu kok ada suara perempuan panggil sayang. Itu maksudnya panggil sayangnya ke anggota DPR RI. Oke teman-teman sekalian, kita akan bacakan beberapa komentar dari teman-teman netizen yang sudah memberikan komentar terkait dengan video ini. Di sini sudah ada Molder Sihotang ya. Suarakan terus kebenarannya Nyai. Kami mendoakan Nyai Dewi sehat selalu. Suara Nyai sesuai nurani rakyat. Tuhan akan memberi teguran keras bagi yang menghalalkan ketidakadilan dan ketidakjujuran. Tuhan selalu bekerja menurut caranya, tinggal tunggu. Oke, itu harapan dari Molder Sihotang ya teman-teman. Lalu juga ada dari Julia Simatjuntak, setuju Nyai. Kebanyakan dari mereka saya lihat di TV memiliki pendidikan sarjana hukum. Mereka tidak ingat pasal 28 ayat 3 terkait hal WNI untuk mengemukakan pendapat ya. Pastinya Pak Mahfud juga memiliki bukti-bukti penunjang dan telah mendapatkan data objektif juga sebelum mengumumkan argumen beliau ya. Seharusnya pihak anggota-anggota DPR dalam rapat siang tadi berpikir positif terhadap pernyataan beliau, anggap sebagai kondisi di mana orang yang lebih tua memberikan saran kepada anak-anaknya. Dengarkan saja, dan jika mau menyanggah sebaiknya gunakan komunikasi yang baik tanpa menyinggung dan menghakimi orang lain. Salfok sama penampilan para anggota-anggota DPR yang hadir di rapat Nyai. Dari live tadi siang bisa kita simpulkan semakin berat tugas kuasa hukum Brigadir J dan timnya buat Nyai. We support ya, kami support. Tolong dibantu kuasa hukum Brigadir J ya Nyai, biar jalan mereka bisa mudah dalam membawa kasus tersebut ke pengadilan.
Sehat selalu buat Nyai. Oke, kita lanjut dari Yohana Filipus. Kemarin-kemarin kemana aja nih anggota DPR baru nongol sekarang? Bubarin aja DPR, nggak ada gunanya. Sehat selalu untuk Profesor Mahfud MD, Bapak Kapolri, Nyai, dan orang-orang baik di negeri ini. Bongkar aja semua Nyai. Oke, lanjut dari Foni Heiliana ya. Suka banget sama Mbak Satu ini, tegas, aktual, dan terpercaya. Semangat. Lalu dari Agus Oka, Nyai, itu bahasa politik DPR RI 2024. Ayo tentukan wakil kita yang asli mewakili rakyat dalam menegakkan hukum. Profesor Mahfud itu asli dalam bidang hukum kita. Bravo Polri. Lanjut dari John Lewi. Keliat, suka kali aku dengan Nyai Dewi Tanjung. Orangnya tegas, berani pro rakyat, dan selalu berserah diri pada Tuhan. Orang seperti inilah yang mestinya memimpin institusi negara ini, memberikan kesejahteraan pada rakyatnya. Salut buat Nyai. Allah bersamamu. Oke, jadi sekedar